Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, bagaimana kabarnya saat ini? Kita patut bersyukur karena selalu dipelihara oleh Tuhan. Saat ini kita kembali diperkenankan menerima dan merasakan makanan bagi hidup rohani kita. Kita diperkenankan mendengarkan firman-Nya dan akan merenungkan tema hidup dalam masa penantian. Mari kita berdoa sebelum kita membaca firman-Nya dan merenungkannya. Mari bersama kita berdoa lebih dahulu. Tuhan, terima kasih karena kembali kami merasakan pemeliharaan-Mu untuk kehidupan rohani kami. Engkau berkenan memberikan firman-Mu untuk kami. Kami ingin merenungkannya, ingin merasakannya, dan juga ingin melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba-Mu kiranya Engkau sertai Tuhan. Engkau mampukan menjelaskan firman-Mu dengan benar. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan. Karena dosa-dosa kami menjadi penghalang kami untuk mengerti dan melakukan setiap firman-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari bersama-sama kita membaca firman Tuhan yang saat ini firman Tuhan terambil dari Injil Matius pasal yang ke-24. Injil Matius pasal 24 ayat 45 sampai 51 yang demikian isinya. Perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangka-sangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan gertakan gigi. Inilah bacaan kita dari Injil Matius pasal 24 ayat 25 sampai 51. Bapak Ibu Saudara, pada saat kita sibuk menghadapi atau mengatasi banyaknya masalah dalam hidup kita bisa tergoda untuk kehilangan fokus pada tujuan hidup kita yang sebenarnya. Fokus hidup kita yang seharusnya pada Tuhan bisa berpindah ke masalah-masalah yang kita hadapi. Demikian juga kenikmatan-kenikmatan duniawi bisa menjadikan kita melupakan fokus utama hidup kita. Sebagai murid Tuhan Yesus, fokus hidup kita yang sebenarnya adalah menantikan kehadiran Tuhan Yesus yang kedua kali. Menantikan kehadiran Tuhan Yesus yang kedua kali. Tetapi keadaan yang kita hadapi dan kenikmatan-kenikmatan duniawi bisa mengaburkan fokus hidup kita itu, bisa menggeser fokus hidup kita itu. Jadi selama hidup kita harus berjuang
berjuang agar tidak kehilangan tujuan hidup kita di dunia ini, yaitu menantikan kehadiran Tuhan yang kedua kali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam firman-Nya yang kita dengar tadi, Tuhan Yesus mengajar dan mengingatkan bagaimana seharusnya kita hidup dalam masa penantian ini. Firman Tuhan tadi mengajarkan tentang bagaimana menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Perumpamaan Tuhan Yesus yang kita baca tadi, Tuhan mengajarkan bagaimana kita harus bersikap dalam menjalani kehidupan di masa penantian. Paling sedikit ada 3 ajaran Tuhan Yesus yang isinya mengingatkan kita semuanya tentang kedatangan yang kedua dan sikap kita. Yang pertama, Tuhan Yesus yang digambarkan sebagai Tuhan yang bepergian meninggalkan hamba-hambanya pasti akan datang kembali. Tuhan Yesus sudah beberapa kali mengingatkan bahwa Ia yang pergi naik ke surga meninggalkan kita pasti akan datang kembali. Dan kedatangannya kembali digambarkan seperti pencuri yang tidak diduga waktunya. Jadi yang pertama Tuhan mengingatkan pada kita bahwa Ia akan datang kembali. Pasti Dia akan datang kembali. Yang kedua, selama penantian atau menantikan tuannya kembali, hambanya tidak diam, tetapi aktif melakukan tugasnya. Mengingatkan agar dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus, kita harus aktif. Bukankah biasanya menantikan dimengerti, dipahami dengan sikap diam, tidak berbuat apa-apa. Tetapi dalam perumpamaan tadi justru diingatkan agar dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus dengan terus berbuat, dengan aktif melakukan tugas yang dibebankan oleh Tuhan pada kita semua. Hanya dalam mengisi masa penantian, haruslah dengan melakukan tugas yang diberikan oleh tuannya dan tidak melakukan kejahatan. Maka dalam ayat 40 diingatkan untuk menjauhi perbuatan yang tidak benar kepada sesama. Dikatakan di situ yaitu dengan kata-kata memukul hamba yang lain. Artinya tidak berbuat sewenang-wenang, tidak senang menggunakan kekerasan, dan berbuat tidak adil kepada sesamanya. Ini yang kita perlu pahami, tidak berbuat jahat kepada sesama. Demikian juga tidak mengisi masa penantiannya dengan mengejar kenikmatan duniawi atau hura-hura. Ayat 49 dikatakan mabuk-mabukan, itu kenikmatan duniawi sebenarnya. Jadi perumpamaan tadi mengingatkan pada kita agar dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua diisi dengan cara aktif, tidak diam. Ini yang pertama. Yang kedua, melakukan tugas panggilan Tuhan untuk berbuat baik dan berguna bagi sesama. Dan yang ketiga, hati-hati tidak mengejar kenikmatan duniawi yang membelokkan fokus kita untuk menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Maka Tuhan Yesus menyatakan dalam ayat yang ke-26 demikian. Ini kata Tuhan Yesus demikian. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya datang. Yang berbahagia adalah yang melakukan tugas panggilan Tuhan. Bukan menganggur atau berbuat jahat atau hanya mengejar kenikmatan duniawi. Itulah pengertian yang kedua.
Jadi menantikan dengan cara aktif, melayani Tuhan. Yang ketiga, kedatangan Tuhan akan meminta pertanggungjawaban kepada kita. Jadi yang ketiga, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali akan minta pertanggungjawaban pada kita. Ketika Yesus datang kembali, Ia akan meminta pertanggungjawaban apa yang telah kita lakukan selama kita menantikan kedatangannya. Bapak Ibu Saudara, mari kita masing-masing bertanya pada diri kita sendiri. Apakah kita sudah berbuat yang baik kepada sesama? Apakah hidup kita sudah mendatangkan kedamaian dan kesejahteraan bersama sesama kita? Dan apakah kita juga tidak mengisi waktu hidup kita dengan sia-sia karena hanya untuk mengejar kepuasan duniawi? Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, intinya firman Tuhan tadi mengingatkan untuk tidak kehilangan arah hidup kita. Kita saat ini sedang menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Kesulitan dan kenikmatan hidup di dunia janganlah mengaburkan arah hidup kita ini. Kita diingatkan untuk mengisi hidup kita dengan menjadi sahabat, menjadi saudara, menjadi perawat, dan menjaga kehidupan sesama kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali kita diingatkan bahwa memakai masker, jaga jarak, dan sering cuci tangan bukan hanya supaya kita terhindar dari COVID-19, tetapi juga menjaga sesama kita supaya tidak tertular oleh kita. Karena sesungguhnya siapapun bisa menularkan dan juga bisa tertular virus ini. Kita tidak tahu siapa yang tertular sesungguhnya. Ingat, Tuhan akan datang untuk meminta pertanggungjawaban kita atas apa yang kita lakukan sebagai hamba-Nya. Kita harus selalu melakukan tugas panggilan Tuhan di dalam penantian kita. Amin. Mari kita memuji Tuhan dengan lagu Hati Sebagai Hamba. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemana ku bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba
yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari bersama-sama kita berdoa untuk mengakhiri renungan kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur karena kembali kami boleh mendengarkan firman-Mu yang mengajar dan mengingatkan kami bahwa hidup kami adalah hidup dalam penantian untuk kedatangan-Mu yang kedua kali. Dan ketika Engkau datang, Engkau akan meminta pertanggungjawaban apa yang kami lakukan selama kami hidup di dunia ini Tuhan. Engkau mengingatkan bahwa tugas kami adalah untuk memelihara, untuk peduli, untuk menjadi sesama bagi orang lain. Dengan demikian hidup kami menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan, kami Engkau ingatkan agar mengisi hidup tidak dengan hura-hura, sehingga melupakan tujuan hidup kami sesungguhnya di dunia ini. Terima kasih atas firman-Mu saat ini Tuhan. Saat ini kami tidak menaikkan doa-doa kami. Kami menyerahkan kehidupan bangsa negara kami saat ini. Engkau mengerti saat ini bangsa kami sedang berjuang mengatasi masalah-masalah yang cukup berat. Yaitu adanya COVID-19. Demikian juga dengan keadaan ekonomi bangsa kami. Tuhan berkati bangsa kami untuk memulihkannya. Demikian juga para pejuang kemanusiaan yang ikut berjuang mengatasi masalah ini. Kau berkati. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu GKJ Sarimulyo. Kau berkati majelis gereja-Mu. Kau berkati persiapan untuk ibadah secara langsung agar semua berjalan dengan baik. Kami juga berdoa untuk warga gereja yang sedang menderita sakit, yang dalam kelemahan tubuh karena usia, Tuhanlah yang hadir untuk mendampingi mereka, meneguhkan iman mereka dan menguatkan mereka. Semua kami serahkan dalam tangan Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk Ibu Tampenawas Tuhan, yang dalam perawatan. Tuhan hadirlah, dampingilah Tuhan, Engkau teguhkan imannya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Arumsari Tuhan. Biarlah Engkau berkati dan Engkau dampingi keadaannya saat ini. Kami juga berdoa untuk Bapak Stiantono. Kami juga berdoa untuk Ibu Tati Ratmiati Tuhan. Kami juga berdoa yang sedang dirawat di rumah sakit, Ibu Kusmindarti Tuhan. Hadirlah, berkatilah. Berkati keluarga yang mendampingi saat ini. Dan kami berdoa untuk semuanya tanpa kecuali. Biarlah iman mereka tetap teguh, bersandar kepadamu. Kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan gereja-Mu. Kami menyerahkan bangsa negara kami dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan semua doa kami ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian Bapak Ibu sekalian, untuk renungan saat ini
kita akan berjumpa pada saat yang akan datang. Tuhan berkati kita semuanya. Haleluya. Amin.